Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, selalu semangat ya kalau ditanya kabar. Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, siapa yang mau memimpin doa? Boleh, siapa? Sebelum kita melanjutkan belajar ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, kegiatan hari ini sudah kita mulai dengan berdoa. Mudah-mudahan kegiatan konseling kelompok ini berjalan lancar hingga akhir. Sebelumnya, apa ada yang sudah pernah melakukan kegiatan konseling kelompok? Belum. Belum. Baik, Ibu sedikit jelaskan mengenai konseling kelompok. Konseling kelompok itu adalah pemberian bantuan dari seorang konselor kepada para konseling. Karena di sini konseling kelompok judulnya, maka konselingnya itu banyak, lebih dari 2 orang gitu. Nah, tujuannya apa konseling kelompok? Yakni untuk memberikan bantuan agar konseling dapat memecahkan masalahnya masing-masing gitu. Jadi di sini bukan ibu yang memberikan solusi atau bukan ibu yang mencarikan solusi, tapi kita mencari solusi sama-sama untuk permasalahan yang nanti akan kita bahas. Kemudian durasi konseling kelompok ini kurang lebih 30-40 menit. Apakah bersedia? Sedia. Nah, terima kasih sebelumnya sudah memenuhi undangan ibu untuk menghadiri konseling kelompok ini. Apakah ada yang merasa keberatan? Tidak. Atau terpaksa mungkin? Tidak. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan dengan saling ikhlas dan saling ingin berada dalam konseling kelompok ini, kita semua semua bisa mendapatkan manfaatnya. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam konseling kelompok ini, yakni diantaranya adalah asas keterbukaan dan asas kerahasiaan. Apa sih asas keterbukaan? Yaitu ketika kita sudah mau dengan bersedia tanpa terpaksa mengikuti konseling kelompok ini, kita semua berarti harus mengutarakan apa-apa yang ada di dalam isi hati kita dan isi pikiran kita. Jadi ketika kalian mau berpendapat atau mengeluarkan ide, keluarkan saja tanpa harus merasa malu atau apapun gitu. Nah, ketika semuanya sudah bisa mengeluarkan pendapat dan ide, nah berarti semua harus menjaga apa-apa yang sudah teman kalian utarakan agar tidak keluar, agar tidak menjadi bahan pembicaraan di luar umum gitu. Jadi secara tidak langsung kalian pun sudah bersedia untuk menjaga rahasia apa-apa yang dibicarakan dalam konseling kelompok ini gitu. Jadi siap? Nah, sebelum kita lanjut ke konseling kelompoknya, kita lakukan dulu janji konseling kelompok ya. Nanti ibu mengatakan sesuatu, kalian boleh ikuti. Janji konseling kelompok. Janji konseling kelompok. Saya berjanji tidak akan membicarakan permasalahan yang dibahas dalam konseling kelompok di luar anggota kelompok. Baik, alhamdulillah masing-masing sudah berjanji untuk menjaga kerahasiaan yang ada. Jadi ketika ada yang melanggar berarti sudah ingkar ya. Nah, dalam arti sudah ingkar janji. Kemudian ada yang terakhir yaitu asas kenormatifan. Apa itu asas kenormatifan? Ketika kita mengeluarkan pendapat atau ketika kita mengeluarkan isi hati dan isi pikiran, keluarkanlah dengan bahasa yang baik, tidak kasar, tidak menyinggung perasaan orang lain gitu. Jadi sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku seperti itu. Ada pertanyaan mungkin? Belum ya, tidak.
Oke, baik. Sebelum kita lanjut lagi ke tahap berikutnya, kita perkenalan dulu. Ya, dimulai dari ibu. Ibu namanya Indah Novianti Awalia, tapi sering dipanggil Ibu Opi. Silakan sebelah kanan ibu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fani Febrianti, biasa dipanggil Fani, saya kelas 12 IPS. 12 IPS. Nama saya Helvi Tiana Nurmalia Sarah, biasa dipanggil Helvi, dari kelas 12 IPS. Dan nama saya Soaira Zulfa, bisa dipanggil Zulfa, dari kelas 12 IPS. Terima kasih. Nah, oke, selanjutnya biar refresh ya, nggak tegang. Kita diam dulu. Oke, kita tes briefing dulu lah sebentar itu ya. Kalau main tepuk-tepukan kayaknya udah bisa ya. Udah pernah mungkin ya. Nggak apa-apa lah ya, biar nggak ini aja, biar nggak tegang. Kalau ibu bilang pagi, tepuk tangannya berapa kali? Satu. Udah apa? Pagi, siang, sore. Beda. Kalau di ibu, pagi 1, siang 2, sore 3. Kalau malam, nah kalau malam karena nggak boleh berisik ya, kan waktunya tidur, jadi setengah aja. Tapi jadi nggak boleh gini ya, nggak boleh kena, setengah aja. Siap? Siap. Pagi, siang, sore, malam. Masih belum konsentrasi lagi. Pagi, siang, sore, malam. Masih kenal. Sekali lagi. Pagi-pagi, siang-siang, pagi siang, pagi, sore, malam. Oke ya, udah agak rileks mungkin ya. Ya. Ya, kita lanjut ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap konseling kelompok. Bagaimana tahapan dalam konseling kelompok? Jadi nanti masing-masing silakan mengutarakan permasalahannya, mau apapun itu gitu ya. Nah, nanti dari semua permasalahan berarti ada 3 permasalahan ya. Nah, nanti dari 3 permasalahan ini kita pilih salah satu untuk kita carikan solusi. Nah, masalah yang terpilih itu masalah yang dinilai perlu untuk segera dapat solusi gitu. Jadi ketika di antara 3 ini satu permasalahan yang paling harus dicarikan solusi tercepat, nah itu yang kita bahas nantinya. Oke, baik. Kira-kira nih siapa dulu nih yang akan mengutarakan permasalahannya? Silakan. Boleh, Fani. Dari pribadi saya, permasalahan teman. Oke. Kenapa permasalahan teman? Karena banyak di antara kita teman itu teman sebaya. Karena apalagi kita remaja ya, lagi masa-masanya teman yang bermasalah. Saya kurang suka sama teman yang egois. Oke. Jadi gini, dia minta di ngertiin tapi dia nggak bisa ngertiin diri kita pribadi gitu. Jadi kan ke kitanya juga bingung. Sedangkan dia butuh perhatian, dia nggak bisa perhatian ke kita. Gitu. Jadi egois gitu ya temannya. Oke, ada lagi yang lain barangkali? Kalau saya mungkin tidak jauh berbeda dengan Fani. Hanya saja karena pengaruh teman tersebut, jadi membuat konsentrasi belajar, jadi semangat belajar pun jadi menurun gitu. Karena emang pengaruh teman, karena teman itu menurut saya itu sangat berpengaruh. Iya, kurang lebihnya seperti itu. Gitu. Jadi efeknya jadi ke semangat belajar ya. Biasanya kalau misalkan temennya seru gitu ya, nggak ada masalah ya, kita belajar jadi semangat. Tapi jika ada permasalahan sama teman, langsung drop gitu ya, males. Bahkan kayaknya sekolah pun males gitu ya. Oke, Zulfa, barangkali ada permasalahan yang dihadapi. Mungkin sependapatnya sama Fani. Iya, gak suka gitu kalau teman yang misalkan Julpa ngertiin teman, tapi dianya juga nggak ngertiin Julpa gitu, paling gak suka. Terus pas ada minta tolongnya, Julpa ada gitu ya. Pas Julpa harus minta tolong, dianya gak ada gitu. Gak sukanya tuh gitu.
jadi egois gitu ya, maunya enak sendiri gitu ya mereka. Oke, jadi hampir sama berarti ya masalahnya mengenai teman yang egois. Dan kadangkala bahkan mungkin sering gitu ya, ketika kita punya masalah sama teman, tiba-tiba jadi ngedrop belajarnya gitu. Oke, baik, sekarang kita bahas kira-kira menurut kalian gimana sih caranya supaya teman kita itu nggak egois gitu? Ada nggak yang bisa berpendapat gimana sih caranya kira-kira? Mungkin bisa sedikit-sedikit kita mengubah sikapnya. Caranya gimana? Ya pertama pasti dengan nasihat. Nasihat. Kalau misalnya susah, mungkin kan selembut-lembutnya iman, selembut-lembutnya nasihat itu hati. Ya, nanti kita lebih iniin lagi, kita lebih masukin lagi nasihat kita ke dalam hatinya. Oke, yang lain ada yang mau berpendapat? Mungkin agar dia nggak egois itu ya sama kayak Pani, dinasehatin terus dirangkul. Emang kalau susah dinasehatin, rangkul bahwa jangan gini-gini, salah gitu. Jadi dirangkul sama kitanya juga, terus diusahakan dengan kata-kata yang lembut yang menyentuh hatinya gitu, bahwa ini tuh salah gitu, ini tuh salah gitu. Jadi menyentuh hatinya ya. Tapi barangkali bisa berpendapat sama gitu caranya, cuman mungkin lebih emang cuman ngajak ngobrol berdua gitu, jadi nggak di depan umum supaya emang yang dinasehatin pun jadi menerima gitu. Jadi empat mata gitu Ya. ya. Oke, ketika kita udah ngobrol nih sama teman kita yang kita rasa egois itu gitu ya, kira-kira kalau misalkan dia nyata tetap nggak mau gitu ya, tetap nggak mau, itu kan berarti ada permasalahan lagi ya di kitanya gitu. Aduh gimana nih dia tetap egois gitu. Nah, supaya kita tetap mau belajar, tetap istilahnya enggak terdistract gitu ya, enggak ini sama teman kita yang egois itu, gimana nih supaya kita tetap bisa semangat belajar tanpa terpengaruh sama orang itu? Kira-kira ada yang mau berpendapat ya? Jadi jangan dijadikan acuan gitu si teman kita teh, kitanya harus tetap semangat belajar. Kira-kira apa sih tipsnya? Ya mungkin kan emang teman emang nggak satu aja, tapi kan kita butuh sahabat ya, butuh sahabat. Kalau misalnya sahabat yang ngerti mah nggak bakal kayak gitu mungkin, tapi kalau misalnya dia belum jadi sahabat kita kan otomatis susah ya, rada susah mengetahui sikapnya. Mungkin benar kata Ibu Ovi, acuhin dulu, kita fokus aja ke pembelajaran kita. Di saat kita udah selesai pembelajaran, baru kita ingat lagi ke teman kita rangkul, kita nasihat lagi. Mungkin bisa jadi seperti itu. Yang lain ada lagi yang mau berpendapat? Gak jauh beda sih mungkin gitu. Kalau misalkan udah dinasehatin susah, ya udah jangan terlalu menekan, kasih waktu buat dia supaya berpikir sendiri gitu kesalahannya di mana. Ya udah kita fokus sama belajar kita gitu. Jadi jangan terlalu pentingin orang lain juga gitu. Nanti pun pada prosesnya pasti bakal berubah gitu aja. Coba mau berpendapat? Menurut saya sependapat sama kalian berdua ya. Tapi di sisi lain kita juga harus introspeksi. Kita punya salah gak ke teman kita, kenapa dia seperti itu kepada kita juga harus introspeksi. Takutnya kita punya salah ya, kita minta maaf duluan gitu ya, ke teman kita, gini bahwa gitu, takutnya gitu ada kesalahan yang nggak sengaja gitu. Nah setelah itu ya kita fokus, kalau udah merasa lega gitu, kita fokus lagi ke belajar kita lanjut lagi belajar kita. Nah selain itu kalau kita udah beres belajar, kita juga sedikitnya mah nyapa lah. Kalau dia masih marah ya kita berusaha menyapanya biar baliknya nyapa juga gitu. Jadi tetap bisa fokus belajar, bisa juga fokus untuk permasalahan sama teman gitu. Oke, kira-kira
yang menurut kalian nih yang bikin seseorang itu jadi egois dalam pertemanan biasanya apa sih? Biasanya gitu. Kan kalau misalnya gini, Pani sama Helpi udah berteman deket, sedangkan di sisi lain Pani nggak tahu kalau Julpa cemburu sama Pani. Mungkin itu Julpa berubah sikapnya gara-gara kecemburuan sosial. Iya. Ada yang lain? Alasan yang lain kira-kira? Kalau menurut saya mungkin kalau misalkan dia bersikap egois itu ya mungkin emang benar karena merasa dekat, merasa terbuka, merasa dia mengerti, jadi menampakkan sikapnya ada ini mas saya seperti itu. Jadi ya jadi karena merasa bisa diterima ya menampakkan sikap aslinya, biasanya seperti itu. Ya Pak, Pendapat. Iya, jadi ternyata kenapa sih selalu ada alasan ketika teman kita menjadi egois gitu kan ya, selalu ada alasan. Jadi bener, coba tadi yang kata Jova, introspeksi, boleh jadi kesalahannya dari kita nih, kenapa teman kita jadi egois gitu. Tapi ketika kita sudah introspeksi, ketika kita sudah berpikir gitu ya, perasaan mah emang kita kan gak salah gitu ya, kita teh udah melakukan hal-hal yang menjaga banget supaya dia teh gak sakit hati, supaya dia teh gak tersinggung. Tapi kalau dia teh kayak gitu, oh mungkin balik lagi, mungkin ada cemburu, nah tadi kata Fani, atau mungkin emang sedang lagi moodnya lagi jelek, misalkan tiba-tiba kita ngomong apa kesinggung gitu, padahal kita nggak sengaja nyinggung, kita nggak sengaja, atau kita hanya bercanda tapi dianya kesinggung. Nah jadi ternyata ada alasan-alasan tertentu kenapa teman kita menjadi egois terhadap kita. Nah terus tadi diutarakan juga di awal bahwa penyebab efek dari pertengkaran lah ya, istilahnya pertengkaran sama pertemanan bisa jadi ngedrop belajar gitu ya, nggak semangat belajar gitu. Padahal apalagi kalian kelas 12 yang harusnya semangat belajar nanti ini gitu ya, terus harusnya pertemanannya juga makin erat gitu, karena kan sebentar lagi pasti lulus. Setelah lulus makan pasti berpencar ya gitu, yang satu kemana gitu ya. Harusnya lebih dieratkan lagi gitu pertemanannya gitu. Oke, baik. Nah jadi kira-kira menurut kalian permasalahan yang kalian hadapi ini solusinya apa menurut kalian ya? Permasalahannya kan berarti menghadapi teman yang egois. Nah, kira-kira berarti solusinya apa nih menurut kalian? Ya kata Julpa tadi, satu introspeksi diri. Kalau misalnya dalam diri kita nggak ada, berarti mungkin itu udah karakter dia. Jadi dia benar kata Helpi, menampakkan bahwa itu dirinya gitu. Jadi kita harus bisa memahami. Kalau misalnya dia nggak bisa memahami, kan bisa sedikit-sedikit belajar kita ngasih tahu. Kalau aku tuh nggak mau kayak gini. Kamu juga harus ngerti aku, jangan kamu aja yang minta ngerti, tapi dengan cara yang lembut biar nyentuh hatinya. Yang lain? Sama ya. Jadi alhamdulillah ya, kita udah dapet nih solusinya. Berarti dengan introspeksi kemudian kita melihat bahwa oh ternyata ini karakter orang itu, berarti karena sudah karakter berarti kita yang harus mengerti. Nah tapi kita juga manusia ya, kita juga manusia yang kadang lelah gitu ya, kok kita terus sih yang ngalah gitu kan, biasanya gitu kita terus yang mengerti dia. Nah gimana caranya supaya dia juga ngertiin kita yang udah lelah ngertiin dia? Berarti caranya komunikasi dari hati ke hati ya. Tadi yang kata Happy, 4 mata aja, ngobrol baik-baik sama orang itu gitu ya, sama orang bersangkutan, ngomong baik-baik dari hati ke hati, bahwa kalau di pertemanan itu bukan paling, jadi kamu harus paling mengerti aku atau aku harus paling mengerti kamu, bukan, tapi harus saling. Jadi kamu ketika kamu marah, oke, aku akan mengerti, tapi ketika aku lelah, ketika aku marah, kamu juga harus ngerti aku gitu. Jadi introspeksi, terus pahami karakternya, dan yang terakhir komunikasi dari hati ke hati gitu.
Alhamdulillah, berarti Ibu rasa permasalahan ini sudah kita dapatkan ya solusinya ya sama-sama. Jadi mudah-mudahan ke depannya apalagi kalian kelas 12 gitu ya, ketika ada permasalahan dengan teman, ada 3 kuncinya. Introspeksi, karakter dia, menampakkan karakter dia, dan yang ketiga komunikasi gitu. Komunikasi dari hati ke hati itu sangat penting, apapun itu. Semua permasalahan insya Allah bisa dihadapi dengan komunikasi dari hati ke hati. Tapi kalau komunikasi yang nggak baik, komunikasi yang buruk, permasalahan sekecil apapun jadi besar karena komunikasinya jelek. Tapi kalau komunikasi dari hati ke hati, insya Allah apapun permasalahannya insya Allah dapat diatasi. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Cukup. Oke, alhamdulillah. Berarti konseling kelompok untuk permasalahan pertemanan kali ini Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan kedepannya ketika ada permasalahan mengenai pertemanan kalian bisa mengaplikasikannya ya, bahwa ternyata harus gini gitu ya, mengambil apa-apa yang sudah hari ini kita bicarakan, diskusikan gitu. Baik, nanti ketika ada sesuatu hal lagi, kita agendakan lagi konseling kelompok di kemudian hari. Untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Kita tutup dulu dengan doa. Siapa yang mau doa? Tutupnya siapa lagi? Boleh siapa? Kita tutup dengan doa. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, mari alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Amin. Yang ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.